Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah BPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada peta materi kita masih membahas yaitu tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada subbab B terdapat fungsi dan peran Pancasila, yang di dalamnya yang nanti kita bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Lalu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila. Dan yang kedelapan yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur Pancasila. Selanjutnya kita menuju materi video pembahasan. Pada subbab B, fungsi dan peran Pancasila. Dengan adanya sebuah dasar negara, maka akan berdampak baik bagi kelangsungan bangsa, sehingga tidak akan tergoyah dalam menghadapi berbagai persoalan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini berbagai peran dan fungsi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Pancasila sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan berbagai macam aturan dasar dan pokok seperti termuat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbentuk pasal-pasal, kemudian dijelaskan peraturan pelaksanaannya yaitu instrumen perundang-undangan sebagai hukum tertulis dan dalam wujud kebiasaan ketatanegaraan sebagai hukum dasar yang tidak tertulis. Dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara Pancasila, sehingga mengandung arti negara harus tunduk, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1979, Pancasila merupakan suatu jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup harus berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan suatu asas pemersatu bangsa Indonesia, sehingga selalu mengedepankan keanekaragaman agar tidak tercipta suatu diskriminasi antar suku atau golongan. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti negara merupakan salah satu kesatuan dari berbagai gagasan-gagasan dasar yang dibentuk dengan sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan kehidupannya, baik secara individual maupun secara sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
bernegara. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup. Setiap manusia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan suatu wawasan terhadap kehidupan yang semuanya terdiri dari berbagai kesatuan dan dari rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai suatu pedoman yang kemudian digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan sesama, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, serta mengatur manusia dengan Tuhannya. Dan yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila jika dilihat pada hakikatnya diambil dari kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak atau warna yang khas pada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, sehingga menjadi bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat menjadi pembeda dari bangsa-bangsa lain. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila memiliki maksud bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang dapat membedakan dari bangsa lain. Pancasila merupakan suatu kepribadian dari bangsa Indonesia, sehingga dapat juga disebut dengan kepribadian dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional memiliki makna yang sangat berarti. Dibuktikan bahwa cita-cita luhur bangsa Indonesia secara tegas dan telah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perjuangan dari jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila. Sehingga dapat disimpulkan Pancasila merupakan cita-cita dan sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia yang termuat dalam alinea kedua dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedelapan, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disahkan bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. PPKI merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.